Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Assalamualaikum siswa, apa kabar? Assalamualaikum siswi, apa kabar? Assalamualaikum siswa, assalamualaikum siswi, assalamualaikum siswa-siswi semuanya, apa kabar? Apa kabar Ananda semuanya dan keluarga di rumah? Semoga sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajarnya di rumah saja. Pada pagi hari ini, sudahkah anak-anak salat subuh? Yo, yang belum salat subuh, segera salat subuh dulu. Dan jangan lupa ya, nanti sholat duha, belajar membantu orang tua, dan selalu menjaga kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi peduli dan sikap rendah hati atau tawadhu ya. Yang pertama yaitu sikap peduli. Apa sih artinya peduli itu? Ya, peduli adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Nah, sikap peduli ini biasanya muncul ketika kita melihat suatu masalah yang dihadapi oleh orang lain dan kita ingin membantunya. Contoh peduli kepada orang lain diantaranya yaitu ketika ada teman yang sedang kesusahan, maka kita bantu. Kemudian ketika ada teman yang sedang susah atau bersedih, maka kita apain? Ya, kita hibur ya. Atau kalau kalian ya diajak main. Kemudian ketika orang tua kita sedang kerepotan atau banyak pekerjaan, karena kita peduli kepada orang tua, maka membantunya. Nah, anak-anak, sikap peduli ini bertujuan untuk membantu atau memudahkan masalah orang lain. Dan jika kita mau memudahkan atau membantu orang lain, maka insya Allah pun akan memudahkan segala masalah kita. Yang kedua adalah sikap rendah hati atau tawadhu. Nah, apa sih artinya sikap rendah hati atau tawadhu itu? Yaitu sikap tidak sombong, tidak angkuh, menghargai dan menghormati orang lain. Rendah hati atau tawadhu itu berbeda ya dengan rendah diri. Kalau rendah diri bisa diartikan perasaan malu atau rasa minder untuk memperlihatkan kemampuannya. Nah, anak-anak, orang yang rendah hati atau tawadhu ini biasanya dia tidak ingin menonjolkan kelebihannya kepada orang lain ya. Kemudian dia bersikap sederhana dalam segala hal, tidak ingin memamerkan ya. Kemudian dia
suka menghormati orang lain atau orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih, dan tutur katanya pun sopan dan halus. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kita tidak boleh bersikap sombong atau angkuh ya. Seperti firman Allah di dalam surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jadi jelas ya bahwa Allah itu melarang kita bersikap sombong atau angkuh. Nah, anak-anak, bersikaplah rendah hati atau tawadhu. Jangan seperti Qarun yang sombong ya. Kisah tenggelamnya harta si Qarun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia, dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Al-Kisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qarun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qarun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qarun diberi kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Qarun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qarun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qarun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qarun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Qarun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Qarun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Qarun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau.
Benar saudara, tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum Sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak, tugas hari ini yang pertama adalah menyimak video atau materi yang disampaikan oleh Bu Puji. Yang kedua, mengerjakan latihan soal yang ada di LKPD atau LKS halaman 39 yang B. Hasil tugas difoto dan dikirim via WA ke nomor Bu Puji ya. Dan untuk lebih mengasah kemampuan Ananda, soal selebihnya boleh dikerjakan. Selamat mengerjakan, semoga mendapat kemudahan dan keberkahan dalam belajarnya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.